Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Matahari sore di pinggiran kota Depok seakan enggan beranjak, sinarnya memantul pada kaca jendela rumah bergaya kolonial yang baru saja ditempati oleh keluarga Hartono. Rumah itu berdiri kokoh di ujung jalan buntu, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang usianya jauh lebih tua dari siapapun di jalan itu. Bagi keluarga Hartono, Pak Adi, Bu Ningsih, dan ketiga anak mereka, rumah ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Sebuah lambang dari kerja keras Pak Adi sebagai manajer di sebuah perusahaan farmasi. "Lihat, Ayah. Ini kamar Nisa," teriak Nisa, putri tertua mereka yang berusia 16 tahun, sambil berlari masuk ke sebuah kamar dengan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. "Kamar Vira di sebelah sini," timpal Vira, si bungsu yang berumur 8 tahun, dengan ceria. Wajahnya yang polos tampak gembira. Ia menyukai kamar barunya yang catnya sudah pudar dan berbau lembab. Hanya Bima, putra kedua yang berusia 12 tahun, yang tampak murung. Ia selalu merasakan sesuatu yang tidak enak tentang rumah ini sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana. Saat yang lain sibuk memindahkan barang, Bima hanya berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam dengan tatapan yang ragu-ragu. Sebuah hawa dingin menusuk, seolah-olah rumah itu sendiri sedang mengamati mereka. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hawa dingin itu tidak hilang. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Setelah makan malam, seluruh keluarga berkumpul untuk berdoa bersama. Seperti biasa, mereka mengucapkan doa rosario. Suara doa mereka bergema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang damai. Namun, di tengah-tengah doa, Vira tiba-tiba menghentikan doanya dan melihat ke sudut ruangan yang gelap. "Ada yang melihat kita, Ibu," bisiknya. Bu Ningsih yang sedang berdoa tersentak, tetapi menganggapnya hanya imajinasi anak kecil. Setelah doa selesai, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Di tengah keheningan malam, Vira terbangun karena sebuah bisikan lembut memanggil namanya. Bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Vira mengira itu adalah suara adiknya, tetapi Bima sudah tidur pulas di sebelahnya. Ia melihat ke sekeliling kamarnya, tidak ada apa-apa. Ia memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Bima bangun lebih awal dan pergi ke dapur. Ia melihat sebuah kursi di meja makan bergeser sedikit. Ia mencoba meluruskan kursi itu, tetapi terasa berat, seolah-olah ada seseorang yang duduk di atasnya. Bima mencoba lagi, kali ini dengan seluruh kekuatannya, dan berhasil menggesernya. Ia mencoba untuk melupakannya, tetapi rasa takut itu tetap ada. Pada hari-hari berikutnya, gangguan-gangguan kecil mulai terjadi secara rutin. Lampu di dapur berkedip-kedip, bahkan saat listrik tidak bermasalah. Televisi tiba-tiba menyala sendiri, menunjukkan layar yang dipenuhi dengan statik. Bu Ningsih mencoba membersihkan rumah, tetapi setiap kali ia melakukannya, ia merasakan seolah-olah ada mata yang mengawasinya. Ia bahkan mendengar suara bisikan di telinganya, menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga. Mereka sedang menonton film horor, tetapi Bima tidak dapat berkonsentrasi. Ia terus-menerus merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Saat Nisa sedang tertawa, Bima melihat sebuah bayangan hitam melintas di belakangnya. Bayangan itu sangat cepat sehingga Bima bahkan tidak yakin apakah ia benar-benar melihatnya atau hanya berimajinasi. "Bu, kenapa salib di dinding itu jatuh?" tanya Bima dengan suara gemetar. Bu Ningsih menoleh ke dinding, dan ia melihat salib yang biasanya tergantung di sana sudah jatuh ke lantai. Salib itu pecah menjadi dua, dan di bawahnya, ada sebuah tulisan yang diukir dengan goresan yang sangat dalam, "Tinggalkan rumah ini." Seluruh keluarga Hartono terdiam. Mereka tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan, sebuah pesan yang ditujukan kepada mereka. Pak Adi yang selama ini selalu rasional, kini merasakan ketakutan yang mendalam.
Ia mencoba menenangkan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Gangguan-gangguan itu terus berlanjut. Barang-barang di dapur berhamburan. Pintu-pintu membanting keras, seolah-olah ada yang marah. Di tengah malam, seluruh keluarga terbangun karena suara teriakan Vira. Mereka berlari ke kamarnya dan melihatnya ketakutan di sudut ruangan. "Ada yang melihatku, ayah," teriaknya. Pak Adi dan Bu Ningsih memeluk Vira, mencoba menenangkannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mulai berdoa bersama setiap malam, berharap doa-doa mereka akan melindungi mereka. Namun, doa-doa mereka terasa hampa. Saat mereka berdoa, suara bisikan di sekitar mereka semakin keras. Suara itu berbisik, "Tidak ada yang bisa membantu kalian, dan pergi dari sini atau kalian akan menyesal." Bu Ningsih yang biasanya kuat, mulai menangis. Ia tidak bisa lagi menahan ketakutan yang ia rasakan. Pak Adi juga merasa putus asa. Ia mencoba bersikap kuat di hadapan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suasana di rumah keluarga Hartono kian mencekam. Malam demi malam, tidur mereka tak lagi nyenyak, dipenuhi oleh suara-suara aneh dan bisikan tak berwujud. Namun, di antara semua anggota keluarga, Vira si bungsu menjadi target utama. Gangguan yang menimpa Vira jauh lebih personal dan mengerikan. Suatu sore, saat Nisa dan Bima sedang bermain di luar, Vira duduk sendirian di kamar bermainnya. Di sana, ada sebuah boneka tua berambut keriting yang ia temukan di lemari. Vira tidak menyukai boneka itu, tetapi entah mengapa ia merasa harus memegangnya. Tiba-tiba, mata boneka itu berkedip. Vira terkejut dan menjatuhkan boneka itu. Saat boneka itu jatuh, terdengar tawa yang menyeramkan, bukan dari boneka itu, melainkan dari sudut ruangan yang gelap. Tawa itu terdengar seperti suara anak-anak, tetapi penuh dengan kebencian dan kejahatan. Vira menjerit dan berlari keluar. "Ada yang tertawa, Ibu." "Boneka itu hidup," teriak Vira, wajahnya pucat. Bu Ningsih yang sedang mencuci piring mencoba menenangkannya. Ia menganggap Vira hanya berhalusinasi. Namun, saat Bu Ningsih kembali ke kamar bermain, ia melihat boneka itu sudah duduk kembali di kursi, menghadap ke pintu, seolah-olah sedang menunggunya. Ia segera membuang boneka itu keluar rumah, tetapi ia tidak bisa melupakan tatapan mata boneka itu yang kosong dan penuh kebencian. Sejak saat itu, gangguan-gangguan yang menimpa Vira semakin parah. Ia sering terbangun di tengah malam dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Saat ia bangun, ia melihat bayangan-bayangan mengerikan melintas di dinding kamarnya. Ia sering mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan, seperti melukai dirinya sendiri atau orang lain. Suatu malam, seluruh keluarga Hartono berkumpul untuk makan malam. Vira tampak murung dan tidak nafsu makan. Tiba-tiba, ia mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Suara itu terdengar berat dan serak, seperti suara orang tua yang sedang marah. "Kalian harus pergi. Rumah ini milik kami," teriaknya. Pak Adi dan Bu Ningsih terkejut. Mereka mencoba menenangkan Vira, tetapi ia terus berteriak dan meronta-ronta, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya. Ketakutan merayap di setiap sudut rumah. Mereka tak lagi bisa bersembunyi di balik doa-doa yang terasa hampa. Makhluk itu tak hanya mengganggu, tetapi juga mulai menyerang secara fisik. Memar-memar tak jelas muncul di tubuh Vira setiap pagi. Terkadang, ia terlihat kesurupan, berteriak-teriak dalam bahasa yang tak dikenal. Matanya menjadi putih, dan ia menatap tajam ke arah anggota keluarganya, seolah-olah ia bukan Vira yang mereka kenal. "Bu, kenapa mata Vira jadi putih?" tanya Bima dengan suara gemetar, air mata mengalir di pipinya. Ia takut melihat adiknya yang berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bu Ningsih memeluk Bima dan Nisa. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di tengah keputusasaan itu, mereka mencoba mencari bantuan. Mereka menghubungi para paranormal, tetapi mereka semua menolak setelah mendengar cerita mereka. Mereka mengatakan bahwa kekuatan yang ada di rumah itu terlalu besar untuk mereka tangani. Putus asa, Bu Ningsih dan Pak Adi akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan dari Pastor Yusuf,
seorang pendeta paroki yang bijaksana dan dikenal memiliki iman yang kuat. Malam itu, di bawah langit gelap yang seolah ikut berduka, Pak Adi dan Bu Ningsih meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Mereka tahu risikonya. Setiap detik mereka pergi, anak-anak mereka berada dalam bahaya, rentan terhadap entitas jahat yang kini merajalela di dalam rumah. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari pertolongan, dan satu-satunya nama yang terlintas di benak mereka adalah Pastor Yusuf, seorang pendeta paroki yang dikenal karena imannya yang teguh dan kepribadiannya yang tenang. Di dalam mobil, keheningan mencekam. Bu Ningsih terus-menerus menengok ke belakang, seolah-olah bayangan dari rumah mereka ikut mengejar. Air mata terus menetes di pipinya. "Adi, apa yang terjadi pada Vira? Dia bukan anak kita," bisiknya dengan suara serak. Pak Adi menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tahu, Ningsih. Aku tahu. Tapi kita akan mencari bantuan. Kita akan selamatkan dia." Suaranya terdengar meyakinkan, tetapi matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Mereka berdua adalah pilar-pilar kuat dalam keluarga, tetapi kekuatan mereka kini sedang diuji. Sesampainya di gereja paroki, keheningan dan cahaya lilin dari dalam menyambut mereka. Suasana di dalam gereja terasa damai, sebuah kontras yang tajam dengan teror di rumah mereka. Mereka menemukan Pastor Yusuf di ruang kerjanya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi dengan buku-buku teologi dan patung-patung kecil. Pastor Yusuf, dengan rambutnya yang sudah memutih dan matanya yang penuh kebaikan, menyambut mereka dengan senyuman. Namun, senyum itu segera luntur saat ia melihat wajah mereka yang pucat dan mata mereka yang bengkak. Pak Adi memulai ceritanya dengan suara yang bergetar. Ia menceritakan bagaimana rumah impian mereka berubah menjadi neraka. Ia menceritakan tentang suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, dan salib yang jatuh dan pecah dengan tulisan mengerikan. Ia menceritakan tentang Vira, si bungsu yang polos, yang tiba-tiba menjadi target utama. Ia menceritakan bagaimana Vira sering mengalami kesurupan, berteriak-teriak dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Pastor," mata Vira menjadi putih. Dia mengucapkan hal-hal mengerikan," kata Pak Adi, suaranya tercekat. "Kami sudah mencoba berdoa, tapi doa kami terasa hampa. Seolah ada sesuatu yang menghalangi." Pastor Yusuf mendengarkan dengan seksama, matanya tertutup sejenak. Ia adalah seorang pendeta yang rasional, ia selalu mencari penjelasan logis untuk setiap peristiwa. Namun, cerita Pak Adi dan Bu Ningsih, yang disampaikan dengan begitu banyak keputusasaan dan ketakutan, membuatnya menyadari bahwa ini bukan kasus biasa. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang spiritual. "Saya akan datang ke rumah kalian besok," kata Pastor Yusuf, suaranya tenang, tetapi penuh keyakinan. "Kita akan berdoa bersama dan saya akan melakukan pemberkatan awal. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Siapkan air suci dan lilin-lilin." Pak Adi dan Bu Ningsih merasa sedikit lega. Akhirnya, ada harapan. Mereka berterima kasih kepada Pastor Yusuf dan kembali ke rumah mereka dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, mereka tidak tahu bahwa kunjungan Pastor Yusuf hanya akan memicu amarah makhluk itu. Keesokan harinya, tepat pukul 10 pagi, Pastor Yusuf tiba di rumah keluarga Hartono. Ia tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh Bapak Franz, seorang pria muda yang merupakan asistennya. Pastor Yusuf membawa tas kulit tua yang berisi Alkitab, salib, air suci, dan lilin-lilin. Begitu ia melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin itu bukan berasal dari pendingin udara, melainkan dari kehadiran yang kuat dan jahat. Ia melihat ke sekeliling, matanya yang tajam meneliti setiap sudut ruangan. Ia melihat bayangan-bayangan melintas di dinding, tetapi ia mencoba mengabaikannya. "Selamat datang, Pastor," kata Pak Adi, suaranya bergetar. "Jangan khawatir, Pak Adi," jawab Pastor Yusuf, suaranya menenangkan. "Kita akan mulai sekarang." Pastor Yusuf mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang keluarga. Ia meminta mereka untuk duduk melingkar, dan ia mulai mengucapkan doa-doa pemberkatan. Ia mulai memercikkan air suci di setiap sudut ruangan, di setiap pintu, dan di setiap jendela. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi.
Keheningan yang aneh memenuhi ruangan, seolah-olah entitas itu sedang menunggu. Namun, saat Pastor Yusuf mulai mengucapkan doa yang lebih kuat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lampu di ruang keluarga mulai berkedip-kedip, lalu padam. Sebuah kekuatan tak terlihat melempar buku-buku dari rak di ruang tamu, dan pintu-pintu di seluruh rumah membanting keras, seolah-olah ada yang marah. Kaca jendela retak, dan lilin-lilin yang sudah disiapkan oleh Bu Ningsih tiba-tiba padam. Di tengah kekacauan itu, Vira yang duduk di samping Bu Ningsih, mulai meronta-ronta. Tubuhnya kejang-kejang, dan ia menjerit, suaranya berubah menjadi gerungan binatang buas. "Pergi! Kalian semua harus pergi! Aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi," teriaknya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Bu Ningsih memeluk Vira erat, mencoba menahannya, tetapi Vira terlalu kuat. Kekuatan yang memilikinya seolah-olah 100 kali lebih kuat dari Vira. Pastor Yusuf, meskipun terkejut, tidak gentar. Ia melanjutkan doanya, suaranya semakin keras. Ia mengangkat salibnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke Vira. "Aku perintahkan kau untuk pergi. Dalam nama Yesus Kristus, pergilah," teriaknya. Makhluk itu, yang menguasai tubuh Vira, menjerit kesakitan. Ia meronta-ronta, dan akhirnya, ia melepaskan cengkeramannya dari tubuh Vira. Vira jatuh lemas ke pelukan ibunya, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Pastor Yusuf tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menangani kasus ini sendirian. Ia tahu bahwa ia harus melaporkan kejadian ini kepada uskup. Ia tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. "Kita akan meminta bantuan dari keuskupan," kata Pastor Yusuf kepada keluarga Hartono. "Kekuatan ini terlalu besar untuk kita tangani. Ini adalah iblis yang sangat kuat." Pak Adi dan Bu Ningsih mengangguk, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah insiden mengerikan dengan Vira, Pastor Yusuf segera melapor ke uskup di Keuskupan Agung. Ia menyampaikan rincian teror yang dialami keluarga Hartono, menggambarkan manifestasi fisik yang kuat, suara-suara aneh, dan yang paling mengkhawatirkan, bagaimana entitas itu telah mulai merasuki Vira. Uskup mendengarkan dengan serius, wajahnya yang bijaksana kini dipenuhi kekhawatiran. Kasus ini bukanlah sekadar gangguan, melainkan pertempuran spiritual yang nyata. Uskup menyadari bahwa kasus ini membutuhkan lebih dari sekadar pemberkatan. Ini membutuhkan keahlian khusus. Ia kemudian memanggil 2 pendeta muda yang dikenal memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus spiritual. Mereka adalah Romo Budi dan Romo Tony. Romo Budi, yang berusia akhir 30-an, memiliki reputasi sebagai pendeta yang tenang dan logis. Ia ahli dalam teologi dan sejarah gereja, dan ia selalu mencari penjelasan yang masuk akal sebelum menyimpulkan bahwa sebuah kasus adalah kasus supernatural. Romo Tony, yang berusia awal 30-an, memiliki pendekatan yang lebih spiritual dan intuitif. Ia memiliki mata yang tajam dan seringkali bisa merasakan kehadiran spiritual bahkan sebelum ada manifestasi fisik. Keduanya adalah tim yang sempurna. Satu mengandalkan logika dan pengetahuan, yang lain mengandalkan intuisi dan iman. Kedatangan para pendeta. Keesokan harinya, Romo Budi dan Romo Tony tiba di rumah keluarga Hartono. Pastor Yusuf menyambut mereka di depan pintu, wajahnya tegang. "Selamat datang, Romo Budi, Romo Tony." "Terima kasih sudah datang," kata Pastor Yusuf, suaranya dipenuhi rasa lega. Romo Budi mengangguk. "Terima kasih, Pastor Yusuf. Kami akan melakukan yang terbaik." Begitu mereka melangkah masuk, Romo Tony merasakan sesuatu. Hawa dingin yang menusuk, bukan dinginnya angin malam, melainkan dinginnya kehadiran jahat yang kuat. Ia menoleh ke Romo Budi, yang juga merasakan hal yang sama. Rumah itu terasa seperti kuburan, dipenuhi aura keputusasaan dan ketakutan. Mereka berkumpul di ruang tamu, dan Pastor Yusuf memperkenalkan mereka kepada keluarga Hartono. Pak Adi, Bu Ningsih, Nisa, dan Bima duduk diam, mata mereka dipenuhi ketakutan dan harapan. Vira, si bungsu, duduk di pangkuan ibunya, tubuhnya gemetar ketakutan, matanya menatap kosong ke dinding. Romo Budi memulai dengan sebuah wawancara.
Ia meminta Pak Adi dan Bu Ningsih menceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga akhir. Ia mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, setiap suara, setiap manifestasi fisik. Ia bertanya tentang sejarah rumah, apakah ada sesuatu yang aneh yang terjadi sebelum mereka pindah. Keluarga Hartono mengatakan tidak ada. Mereka membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya yang mengatakan tidak ada masalah. Gejolak spiritual. Saat wawancara berlangsung, Romo Tony diam, matanya terus-menerus mengamati ruangan. Ia melihat sebuah boneka di sudut ruangan, boneka yang sudah dibuang oleh Bu Ningsih tetapi entah bagaimana kembali ke kamar itu. Romo Tony merasakan energi gelap yang kuat dari boneka itu. Ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah boneka itu. "Ini boneka milik Vira?" tanya Romo Tony, suaranya tenang. Bu Ningsih mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan. "Ya, saya sudah membuangnya, tapi entah bagaimana boneka itu kembali." Romo Tony tidak mengatakan apa-apa. Ia mengambil boneka itu dan membawanya keluar, ia memberkati boneka itu dengan air suci, dan membakarnya. Saat boneka itu terbakar, terdengar suara tawa yang menyeramkan dari dalam rumah. Tawa itu terdengar seperti suara anak-anak, tetapi penuh kebencian. Kemarahan entitas itu kini memuncak. Tiba-tiba, televisi di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Layar dipenuhi dengan statik, dan di tengah-tengah statik, muncul sebuah wajah yang mengerikan. Wajah itu memiliki mata merah menyala dan taring tajam. Wajah itu menatap langsung ke arah Romo Budi dan Romo Tony, seolah-olah menantang mereka. "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Suara wajah itu menggelegar dari speaker televisi, suaranya berat dan serak, seperti suara orang tua yang sedang marah. "Kalian hanya buang-buang waktu." Romo Budi dan Romo Tony tidak gentar. Romo Budi mengambil sebuah salib, dan Romo Tony mengambil air suci. Mereka berdiri di depan televisi, dan Romo Budi mengangkat salibnya tinggi-tinggi. "Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan kau untuk pergi," teriaknya. Wajah di televisi itu menjerit kesakitan. Layar televisi meledak, pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Pecahan kaca melukai lengan Romo Tony, tetapi ia tidak peduli. Ia terus berdoa, matanya menatap tajam ke arah sisa-sisa televisi. Kesimpulan dan persiapan. Setelah kejadian itu, Romo Budi dan Romo Tony memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi menunda. Mereka harus melakukan eksorsisme. Namun, mereka tahu bahwa eksorsisme bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Mereka harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui nama entitas itu dan kelemahannya. Romo Budi menjelaskan rencana mereka kepada keluarga Hartono. "Kami tidak akan pergi," kata Romo Budi, suaranya menenangkan. "Kami akan tinggal di sini dan melakukan investigasi lebih lanjut. Kami akan mencoba mencari tahu nama entitas itu dan kelemahannya." Keluarga Hartono merasa sedikit lega. Mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantu mereka. Romo Budi dan Romo Tony mulai mempersiapkan diri. Mereka mendirikan sebuah stasiun kerja di ruang tamu, dengan kamera, tape recorder, dan peralatan spiritual lainnya. Mereka juga membuat sebuah lingkaran garam di sekitar tempat tidur Vira, untuk melindunginya dari serangan entitas itu. Malam itu, Romo Budi dan Romo Tony berjaga. Mereka mendengar suara-suara aneh dari seluruh rumah, tetapi mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa mereka sedang dalam pertempuran spiritual, dan mereka tidak akan menyerah. Kehadiran Romo Budi dan Romo Tony tidak hanya memberikan harapan bagi keluarga Hartono, tetapi juga memicu reaksi yang lebih keras dari entitas jahat di dalam rumah. Pagi hari setelah kedatangan mereka, kekacauan yang terjadi tidak lagi sekadar menakut-nakuti, melainkan menjadi serangan yang terorganisir. Benda-benda tidak hanya dilempar, tetapi juga disusun dalam pola-pola aneh. Dinding-dinding kamar Vira tiba-tiba dipenuhi coretan-coretan acak yang seolah ditulis dengan cakaran. Bau busuk, seperti bangkai yang membusuk, tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa sebab. Romo Budi dan Romo Tony memulai investigasi mereka dengan metode yang berbeda. Romo Budi, dengan pemikirannya yang logis, fokus pada merekam semua anomali. Ia memasang kamera di setiap sudut rumah, berharap bisa menangkap manifestasi fisik dari entitas itu. Ia juga menggunakan alat perekam suara untuk merekam fenomena suara elektronik, EVP,
berharap bisa menangkap bisikan atau suara-suara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Sementara itu, Romo Tony, yang lebih intuitif, fokus pada merasakan energi dan aura di setiap ruangan. Ia berjalan perlahan, matanya terpejam, tangannya terulur ke depan, seolah-olah sedang membaca peta energi tak terlihat. Energinya sangat kuat, Budi, bisik Romo Tony saat mereka berada di kamar Vira. Ini bukan sekadar roh jahat. Ini adalah iblis. Romo Budi mengangguk, ia melihat ke kamera yang ia pasang. Aku merekam sesuatu, katanya. Ia menunjukkan Romo Tony rekaman dari kamera yang ia pasang. Di rekaman itu, mereka bisa melihat sebuah bayangan hitam melintas di depan kamera. Bayangan itu sangat cepat, nyaris tidak terlihat. Dan aku juga merekam ini, kata Romo Budi, ia memutar rekaman audio. Di rekaman itu, mereka mendengar suara bisikan yang pelan, hampir tidak terdengar. Mereka memutar ulang rekaman itu beberapa kali, mencoba memahami apa yang dikatakan oleh bisikan itu. Perlawanan makhluk. Menyadari bahwa Romo Budi dan Romo Tony adalah ancaman serius, entitas itu mulai mengubah taktik. Ia mencoba memanipulasi anggota keluarga, menciptakan keretakan di antara mereka. Ia mulai berbisik di telinga Nisa dan Bima, menyuruh mereka untuk tidak mempercayai para pendeta. Ia juga menciptakan ilusi-ilusi yang mengerikan di kamar mereka, membuat mereka ketakutan dan sering menangis. Suatu malam, saat keluarga Hartono sedang makan malam, lampu di ruang makan tiba-tiba padam. Di tengah kegelapan, terdengar suara bisikan dari setiap sudut ruangan. Bisikan itu menyuruh mereka untuk pergi dari rumah itu. Kemudian, sebuah suara berat dan serak menggelegar dari kegelapan. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian tidak tahu siapa aku. Pak Adi dan Bu Ningsih ketakutan. Mereka memeluk anak-anak mereka, mencoba menenangkan mereka. Romo Budi dan Romo Tony, yang sedang berada di ruang tamu, segera datang. Mereka menyalakan lilin, dan Romo Budi mengangkat salibnya tinggi-tinggi. Aku perintahkan kau untuk pergi. Dalam nama Yesus Kristus, pergilah, teriaknya. Suara di kegelapan itu tertawa. Kalian tidak tahu namaku. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa iblis itu memiliki nama, dan nama itu adalah kelemahannya. Jika mereka bisa menemukan namanya, mereka bisa mengalahkannya. Kelemahan dan nama iblis. Romo Budi dan Romo Tony memulai pencarian mereka. Mereka membaca buku-buku teologi kuno, mencari nama-nama iblis yang dikenal memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka menemukan sebuah buku kuno yang menceritakan tentang iblis yang bernama Baalberith, iblis yang dikenal sebagai Tuan Perjanjian dan penguasa kebohongan. Iblis ini dikenal sangat membenci lambang-lambang keagamaan dan suka merasuki anak-anak. Romo Budi dan Romo Tony merasa bahwa ini adalah petunjuk yang mereka butuhkan. Mereka kembali ke rumah keluarga Hartono dan bertanya kepada Vira. Vira, apa yang iblis itu katakan padamu? Tanya Romo Budi dengan lembut. Vira, yang masih ketakutan, menunduk. Dia bilang dia akan membunuh kita semua, bisiknya. Dia bilang dia adalah Baalberith. Mendengar nama itu, Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka sudah dekat. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan nama iblis itu. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengusirnya. Mereka tahu bahwa iblis itu tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melindungimu, Vira, kata Romo Tony, matanya menunjukkan keyakinan. Kami akan mengusirnya. Romo Budi dan Romo Tony mulai mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi pertempuran yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa iblis itu akan melawan dengan segenap kekuatannya. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa iman mereka akan melindungi mereka. Setelah nama iblis itu, Baalberith, terungkap, perlawanan dari entitas jahat itu semakin brutal dan terorganisir. Iblis itu tidak lagi sekadar menakut-nakuti, melainkan menyerang secara langsung, mencoba memecah belah keluarga Hartono dan para pendeta. Ia menggunakan setiap kelemahan emosional yang ia temukan, menciptakan ilusi-ilusi mengerikan yang menargetkan ketakutan terdalam setiap orang. Di dalam rumah,
suasana terasa sangat tegang. Setiap langkah, setiap suara, setiap bayangan yang melintas, terasa seperti ancaman. Romo Budi dan Romo Tony menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka mulai menyusun strategi, tetapi Baalberit selangkah lebih maju. Iblis itu mulai memisahkan anggota keluarga. Ia menciptakan bisikan-bisikan jahat di telinga Bima, menyuruhnya untuk membenci Nisa, kakaknya. Ia membuat Bima merasa bahwa Nisa adalah penyebab semua masalah yang terjadi. Bima, yang masih kecil dan mudah dipengaruhi, mulai menjauhi Nisa, menciptakan keretakan yang menyakitkan di antara mereka. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku sudah ada di sini sejak kalian lahir, bisik suara serak itu di telinga Bima saat ia tidur. Bima terbangun, ketakutan, dan melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Ia tidak bisa tidur lagi. Ia mulai takut pada kegelapan, pada rumahnya sendiri. Sementara itu, Baalberit juga menargetkan Bu Ningsih. Saat Bu Ningsih sedang berdoa, ia melihat ilusi mengerikan. Ia melihat bayangan Vira yang berubah menjadi monster, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Bayangan itu menatapnya, dan dengan suara Vira yang berteriak, ia berkata, "Aku membencimu, Ibu. Kamu tidak pernah mencintaiku." Bu Ningsih menjerit ketakutan, ia jatuh lemas ke lantai, tangannya gemetar. Uji coba iman. Serangan paling mengerikan terjadi saat Baalberit mencoba memasuki tubuh salah satu anggota keluarga, kali ini bukan Vira, melainkan Pak Adi. Di tengah malam, Pak Adi terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada yang salah. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ke sekeliling, dan melihat bayangan hitam besar berdiri di samping tempat tidurnya. Bayangan itu menatapnya, dan dengan suara Baalberit yang menggelegar, ia berkata, "Aku akan mengambil jiwamu." Pak Adi mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kaku, seolah-olah ada yang menahannya. Ia hanya bisa melihat bayangan itu mendekat, dan ia merasakan hawa dingin itu memasuki tubuhnya, merayap di setiap inci kulitnya. Ia merasakan dirinya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, sebuah kegelapan yang dipenuhi dengan kebencian dan keputusasaan. Ia melihat dirinya berteriak, menendang, dan memukul istrinya, Bu Ningsih. Ia melihat dirinya memecahkan barang-barang di rumah, mematahkan salib-salib di dinding. Ia melihat dirinya tertawa, tawa yang bukan tawanya, melainkan tawa yang dipenuhi dengan kejahatan. Di tengah kekacauan itu, Bu Ningsih terbangun. Ia melihat Pak Adi kejang-kejang di tempat tidurnya. Ia menjerit ketakutan, dan segera membangunkan Romo Budi dan Romo Tony. Para pendeta datang dengan cepat. Mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Romo Budi segera mengambil air suci dan memercikannya ke Pak Adi. Romo Tony mulai mengucapkan doa pengusiran setan. "Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan kau untuk pergi. Jangan sentuh hamba Tuhan ini," teriak Romo Tony, suaranya dipenuhi keyakinan. Baalberit, yang berada di dalam tubuh Pak Adi, menjerit kesakitan. Tubuh Pak Adi meronta-ronta, matanya yang putih menatap tajam ke arah para pendeta. "Kalian tidak bisa mengalahkanku. Aku kuat. Aku adalah tuan dari kegelapan ini," teriaknya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun, Romo Budi dan Romo Tony tidak menyerah. Mereka terus berdoa, suara mereka semakin keras. Akhirnya, dengan izin Tuhan dan iman yang kuat, mereka berhasil mengusir Baalberit dari tubuh Pak Adi. Pak Adi jatuh lemas ke tempat tidurnya, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Keberhasilan awal dan persiapan akhir. Meskipun mereka berhasil mengusir Baalberit dari tubuh Pak Adi, para pendeta tahu bahwa itu hanyalah permulaan. Iblis itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan kembali, dan ia akan lebih kuat. Romo Budi dan Romo Tony tahu bahwa mereka harus melakukan eksorsisme, dan mereka harus melakukannya secepat mungkin. Mereka tahu bahwa jika mereka menunda, iblis itu akan menghancurkan keluarga Hartono. Mereka mulai mempersiapkan diri. Mereka membersihkan rumah, membuang semua barang-barang yang dipenuhi energi negatif. Mereka juga membuat sebuah lingkaran garam di sekitar tempat tidur Vira, untuk melindunginya dari serangan Baalberit. Malam itu, seluruh keluarga Hartono berkumpul di ruang tamu, berdoa bersama.
Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Mereka tahu bahwa mereka harus bersatu, dan mereka harus memiliki iman yang kuat. Mereka tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Setelah serangan brutal Baalberit terhadap Pak Adi, Romo Budi dan Romo Tony menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menunda. Waktu adalah musuh mereka. Setiap detik yang berlalu, iblis itu semakin kuat dan menguasai Vira dan keluarganya. Puncak dari pertempuran spiritual ini hanya bisa dicapai jika mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang musuh mereka. Eksorsisme tanpa nama dan kelemahan iblis akan menjadi ritual yang sia-sia, bahkan bisa berbalik menjadi bencana. Di tengah malam yang dingin, saat seluruh keluarga Hartono terlelap dalam kecemasan, Romo Budi dan Romo Tony bekerja di ruang tamu yang telah mereka ubah menjadi pusat investigasi. Tumpukan buku-buku kuno, catatan-catatan tulisan tangan, dan rekaman audio berceceran di lantai. Lilin-lilin yang mereka nyalakan berkedip-kedip, seolah-olah ditiup oleh napas tak kasat mata. Romo Budi memutar kembali rekaman suara yang diambilnya. Dengan headphone terpasang, ia mendengarkan setiap bisikan, setiap gumaman yang tersembunyi di balik suara statis. Sementara itu, Romo Tony menelusuri lembaran-lembaran kuno, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. "Budi, kau dengar ini?" tanya Romo Tony, menunjukkan sebuah halaman yang memuat daftar nama-nama iblis dan deskripsi kekuatannya. "Aku menemukan sesuatu tentang iblis bernama Baalberit." Romo Budi segera melepas headphone-nya. "Baalberit? Bukankah itu nama yang diucapkan Vira?" Romo Tony mengangguk. "Ya, tetapi deskripsi di sini sangat cocok dengan apa yang kita alami. Baalberit dikenal sebagai Tuan Perjanjian, iblis yang sangat suka memutarbalikkan kebenaran. Ia membenci lambang-lambang suci, terutama salib. Dan lihat ini, ia memiliki kelemahan unik. Ia terikat pada sebuah benda. Sebuah objek yang menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia mereka." Tiba-tiba, suara Vira yang sedang tidur di kamarnya terdengar nyaring dari baby monitor yang mereka pasang. Suara itu bukan suara Vira, melainkan gerungan serak yang dipenuhi amarah. "Kalian tidak akan menemukannya. Kalian tidak akan pernah menemukannya." Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mencari objek terkutuk. Pagi hari, mereka memutuskan untuk menginterogasi Vira. Tentu saja, bukan Vira yang mereka wawancarai, melainkan entitas yang menguasainya. Vira duduk di kursi, tubuhnya tegam, matanya menatap tajam ke arah Romo Budi dan Romo Tony. "Siapa kau?" tanya Romo Budi. Vira tidak menjawab. Wajahnya yang polos kini dipenuhi ekspresi kebencian. Romo Tony melangkah maju, memegang salib di tangannya. "Aku tahu namamu, Baalberit. Dan aku tahu kelemahanmu. Tunjukkan pada kami objek yang menjadi jembatanmu." Baalberit yang ada di dalam tubuh Vira menjerit kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang. "Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak akan pernah." Namun, para pendeta tidak menyerah. Mereka terus berdoa dan menekan iblis itu dengan kekuatan spiritual mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan objek itu sebelum terlambat. Romo Budi menggunakan rekaman audio untuk memancing iblis itu. Ia memutar kembali rekaman suara yang merekam suara Vira yang berbisik tentang benda-benda di kamar bermainnya. "Apakah itu boneka? Boneka yang kau gunakan untuk menakut-nakuti Vira?" tanya Romo Budi. Baalberit tertawa. "Tidak. Kalian sudah membakarnya. Bodoh." Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa Baalberit tidak akan berbohong. Ia akan memutarbalikkan kebenaran, tetapi ia tidak akan berbohong secara langsung. Mereka tahu bahwa objek itu ada di dalam rumah, dan itu bukanlah boneka. Mereka mulai menggeledah seluruh rumah. Mereka mencari setiap sudut, setiap celah, setiap lemari. Mereka mencari objek yang bisa menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia iblis. Setelah berjam-jam mencari, mereka tidak menemukan apa-apa. Keputusasaan mulai merayap di hati mereka. Tiba-tiba, Romo Budi melihat sesuatu di lantai kamar Vira. Sebuah boneka kuda-kudaan tua, yang sudah berkarat dan usang, tergeletak di sudut. Romo Budi mengambilnya. Ia merasakan energi dingin yang kuat dari boneka itu.
Ia menunjukkannya kepada Romo Tony. Bagaimana dengan ini? Vira tidak pernah bermain dengan boneka kuda-kudaan ini. Romo Tony mengambil boneka kuda-kudaan itu. Ia merasakan energi jahat yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada energi yang ia rasakan dari boneka yang sudah ia bakar. Ini dia, katanya. Ini adalah objeknya. Ini adalah jembatan yang menghubungkan Baalberith dengan dunia kita. Tiba-tiba, Vira yang masih kesurupan, berteriak. Tidak. Jangan sentuh. Jangan ambil dariku. Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kelemahan iblis itu. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kunci untuk mengalahkannya. Namun, mereka juga tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Menemukan nama iblis dan objek yang menjadi jembatannya memberi Romo Budi dan Romo Tony keyakinan baru. Mereka tahu bahwa eksorsisme tidak akan lagi menjadi pertempuran buta, melainkan sebuah ritual yang terarah. Namun, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pertempuran yang sebenarnya. Iblis itu, Baalberith, tidak akan menyerah tanpa perlawanan yang dahsyat. Malam itu, setelah Vira tertidur lelap, para pendeta mengadakan pertemuan darurat dengan keluarga Hartono. Wajah mereka serius, dan Pak Adi serta Bu Ningsih menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Romo Budi membuka percakapan, suaranya tenang namun penuh otoritas. Keluarga Hartono, kami telah menemukan nama entitas yang mengganggu rumah ini. Namanya adalah Baalberith. Dan kami juga menemukan benda yang mengikatnya di sini, kata Romo Budi sambil menunjuk boneka kuda-kudaan tua yang kini terbungkus kain suci. Ini adalah kunci untuk mengusirnya. Kami akan melakukan ritual pengusiran iblis. Bu Ningsih dan Pak Adi terkejut, namun di mata mereka tidak ada ketakutan, melainkan sebuah tekad. Mereka telah melewati batas ketakutan dan kini hanya ingin masalah ini berakhir. Apa yang harus kami lakukan, Romo? Tanya Pak Adi. Romo Tony melangkah maju, kami membutuhkan kalian untuk berpuasa dan berdoa. Ini adalah pertempuran iman. Kekuatan kami tidak cukup. Kami membutuhkan dukungan spiritual dari kalian, agar iman kalian menjadi perisai yang melindungi kami semua. Keluarga Hartono mengangguk. Mereka semua bertekad. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Mereka berjanji akan berdoa dan berpuasa. Sementara itu, Romo Budi dan Romo Tony mulai mempersiapkan ritual eksorsisme. Mereka mulai membersihkan rumah, bukan dengan sapu, melainkan dengan air suci. Mereka memercikkan air suci di setiap sudut, setiap pintu, dan setiap jendela. Bau wangi dupa memenuhi udara, menutupi bau busuk yang sesekali muncul. Mereka juga memasang lilin-lilin yang diberkati di setiap ruangan. Lilin-lilin itu tidak hanya memberikan cahaya, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang spiritual, mencegah iblis itu bergerak bebas. Romo Budi dan Romo Tony juga mempersiapkan diri secara spiritual. Mereka berpuasa dan berdoa. Mereka membaca buku-buku teologi kuno, mencari doa-doa eksorsisme yang paling kuat. Mereka juga membersihkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mereka tahu bahwa iblis itu akan mencari kelemahan di dalam diri mereka, dan mereka harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki kelemahan apapun. Malam terakhir sebelum pertempuran. Malam itu, di bawah langit gelap yang dipenuhi awan, seluruh rumah terasa tegang. Lilin-lilin berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Keluarga Hartono duduk di ruang tamu, berdoa rosario. Doa-doa mereka terdengar keras, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak cukup. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, suara-suara yang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Sementara itu, Romo Budi dan Romo Tony melakukan persiapan terakhir. Mereka memindahkan Vira ke ruang tamu, di tengah sebuah lingkaran garam yang besar. Vira, yang masih kesurupan, berteriak dan meronta-ronta, tetapi ia tidak bisa melewati lingkaran itu. Matanya yang putih menatap tajam ke arah para pendeta, mulutnya berbusa, dan suara Baalberith yang menggelegar keluar dari mulutnya. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku sudah ada di sini sejak kalian lahir. Kalian tidak tahu siapa aku, teriaknya. Romo Budi dan Romo Tony tidak gentar.
Mereka tahu bahwa itu hanya gertakan. Mereka tahu bahwa iblis itu takut pada mereka. Romo Budi mengambil sebuah salib, dan Romo Tony mengambil air suci. Mereka siap. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi pertempuran yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Pagi hari, matahari terbit, sinarnya membanjiri rumah. Romo Budi dan Romo Tony siap. Mereka berdiri di depan Vira, yang kini tergeletak di tengah lingkaran garam. Keluarga Hartono duduk di belakang mereka, berdoa dengan keras. Pertempuran spiritual akan segera dimulai. Pagi itu, udara di dalam rumah keluarga Hartono terasa sangat berat, seperti timah yang menekan. Matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan dan harapan, seolah tak berani menembus kegelapan yang menyelimuti rumah. Di ruang tamu, Romo Budi dan Romo Tony berdiri tegak, di hadapan Vira yang tergeletak di tengah lingkaran garam. Tubuhnya kejam, matanya yang memutih menatap kosong ke langit-langit. Di belakang mereka, keluarga Hartono berlutut, memegang rosario dengan erat, bibir mereka tak henti-hentinya menggumamkan doa. Romo Budi mengambil langkah pertama. Ia memegang salib yang telah diberkati di tangan kanannya, sementara Romo Tony memegang wadah air suci di tangan kirinya. Suasana hening sejenak, hanya ada suara napas yang berat dan doa-doa yang bergetar. "Balbrit, aku perintahkan kau untuk pergi," teriak Romo Budi, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Tiba-tiba, Vira menjerit. Jeritan itu bukan jeritan anak kecil, melainkan gerungan yang dalam dan serak, seperti suara iblis yang sedang murka. Tubuhnya melayang di atas lantai, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Kalian pikir kalian bisa mengusirku? Aku adalah tuan dari rumah ini. Aku adalah tuan dari kegelapan ini," teriaknya. Romo Budi dan Romo Tony tidak gentar. Mereka mulai mengucapkan doa-doa eksorsisme. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka, setiap doa yang mereka ucapkan, terasa seperti pedang yang menusuk iblis itu. Vira meronta-ronta, tubuhnya kejang-kejam, dan ia menjerit kesakitan. "Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau untuk keluar dari tubuh hamba Tuhan ini," teriak Romo Tony, memercikan air suci ke wajah Vira. Air suci itu membakar kulit Vira, dan ia menjerit lebih keras lagi. Balbrit tidak menyerah. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang para pendeta. Lilin-lilin di sekitar mereka tiba-tiba padam, dan ruangan menjadi gelap. Suara-suara mengerikan mulai muncul dari setiap sudut ruangan, suara tawa anak-anak yang menyeramkan, suara rintihan, dan suara bisikan yang menghina. Iblis itu mencoba memecah konsentrasi mereka, mencoba membuat mereka takut. Namun, Romo Budi dan Romo Tony tidak menyerah. Mereka terus berdoa, suara mereka semakin keras. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang sampai akhir. Perlawanan terakhir. Merasa terpojok, Balbrit menggunakan senjata terakhirnya, ilusi. Ia menciptakan ilusi-ilusi mengerikan di hadapan para pendeta. Romo Budi melihat ilusi ibunya yang sudah meninggal, yang wajahnya kini dipenuhi luka dan darah. "Kenapa kau biarkan aku mati, anakku?" bisik ilusi itu. "Kenapa kau tidak menyelamatkanku?" Romo Budi terkejut, tetapi ia segera sadar. Ia tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Ia terus berdoa, matanya menatap tajam ke arah ilusi itu. Romo Tony juga melihat ilusi dari masa lalunya, ilusi yang mencoba membuatnya merasa bersalah. Namun, ia juga tidak menyerah. Balbrit, yang frustrasi karena ilusi-ilusinya tidak berhasil, mengubah taktik. Ia mencoba memasuki tubuh salah satu pendeta. Ia menyerang Romo Tony, yang lebih intuitif dan lebih sensitif terhadap energi spiritual. Romo Tony jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, dan ia menjerit kesakitan. Romo Budi, yang melihat temannya kesakitan, terkejut. Namun, ia tidak panik. Ia tahu bahwa ia harus terus berdoa. Ia memegang salibnya dengan erat, dan ia mengucapkan doa-doa pengusiran iblis dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. "Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan kau untuk pergi. Jangan sentuh hamba Tuhan ini," teriaknya. Balbrit, yang berada di dalam tubuh Romo Tony, menjerit kesakitan. Ia meronta-ronta, dan akhirnya,
ia melepaskan cengkeramannya dari tubuh Romo Tony. Romo Tony jatuh lemas ke lantai, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Baalbericht, yang kini berada di luar tubuh Romo Tony, menjerit kesakitan. Ia tahu bahwa ia akan kalah. Ia tahu bahwa iman para pendeta lebih kuat dari kekuatannya. Namun, ia tidak menyerah. Ia membuat satu serangan terakhir. Ia mencoba menyerang Fira. Ia melepaskan semua kekuatannya, mencoba menghancurkan lingkaran garam di sekitar Fira. Lingkaran garam itu bergetar, dan debu-debu mulai berterbangan. Kemenangan. Di tengah kekacauan itu, Romo Budi melihat kesempatan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengusir iblis itu. Ia mengambil salibnya, dan ia melangkah maju ke arah Fira. Baalbericht, aku tahu namamu. Aku tahu kelemahanmu. Dan aku tahu bahwa kau tidak akan pernah bisa mengalahkan iman kami, teriaknya. Baalbericht menjerit, dan ia menyerang Romo Budi. Namun, Romo Budi tidak gentar. Ia mengangkat salibnya tinggi-tinggi, dan ia berteriak, "Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa, pergilah." Salib itu bersinar terang, dan cahaya itu membakar iblis itu. Baalbericht menjerit kesakitan, dan ia menghilang. Seluruh rumah menjadi hening. Fira jatuh lemas ke lantai, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Keluarga Hartono berlutut, menangis, dan berdoa. Mereka tahu bahwa mereka telah selamat. Romo Budi dan Romo Tony saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka telah menang. Mereka tahu bahwa iman mereka lebih kuat dari kekuatan iblis. Setelah Baalbericht berhasil diusir dari tubuh Fira, keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh rumah. Namun, itu bukanlah keheningan yang damai, melainkan keheningan yang diliputi oleh kehancuran. Pecahan kaca dari jendela yang pecah, puing-puing dari televisi yang meledak, dan barang-barang yang berserakan di seluruh ruangan menjadi saksi bisu dari pertempuran yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan itu, Romo Tony tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang, darah mengalir dari luka di kepalanya. Romo Budi segera menghampiri Romo Tony, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa Romo Tony terluka parah. Romo Tony, yang lebih intuitif dan sensitif terhadap energi spiritual, telah menanggung beban yang lebih berat selama pertempuran. Ia telah berkorban, ia telah mengambil pukulan yang seharusnya menimpa Fira dan keluarga Hartono. "Tony, bertahanlah," bisik Romo Budi, suaranya dipenuhi dengan rasa sakit. Namun, mata Romo Tony sudah terpejam. Napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar. Ia telah terluka parah, dan ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Romo Budi tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan temannya mati. Di tengah keputusasaan itu, Romo Budi teringat akan sebuah ayat Alkitab. Sebuah ayat yang berbicara tentang pengorbanan dan kemenangan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil risiko. Ia tahu bahwa ia harus membuat sebuah keputusan yang berani. Romo Budi mengambil salibnya, ia memegangnya erat-erat, dan ia berteriak, "Baalbericht, aku tahu kau masih di sini. Aku tahu kau masih di rumah ini. Tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan muncul dari kegelapan. Tawa itu terdengar di seluruh ruangan, seolah-olah iblis itu sedang mengejeknya. "Kau bodoh. Kau tidak bisa mengalahkanku. Aku akan menghancurkanmu." Romo Budi tidak gentar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan iblis itu dengan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa ia membutuhkan bantuan dari Tuhan. Ia mengangkat salibnya tinggi-tinggi, dan ia berteriak, "Aku perintahkan kau untuk pergi. Dalam nama Yesus Kristus, pergilah." Salib itu bersinar terang, dan cahaya itu membakar iblis itu. Baalbericht menjerit kesakitan, dan ia menghilang. Kemenangan. Setelah iblis itu menghilang, keheningan yang damai menyelimuti seluruh rumah. Udara terasa lebih ringan, dan cahaya matahari yang terang memenuhi ruangan. Fira, yang masih tergeletak di lantai, terbangun. Matanya kini berwarna coklat, dan ia menatap Romo Budi dengan senyuman. Ia telah kembali. Ia telah selamat. Bu Ningsih dan Pak Adi, yang melihat putri mereka sudah kembali, menangis. Mereka memeluk Fira, dan mereka tidak bisa menahan kebahagiaan mereka.
Mereka berterima kasih kepada Romo Budi, yang telah berkorban untuk menyelamatkan mereka. Romo Budi, yang melihat keluarga Hartono bersatu kembali, tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah menang. Ia tahu bahwa iman mereka lebih kuat dari kekuatan iblis. Setelah itu, Romo Budi dan keluarga Hartono membawa Romo Tony ke rumah sakit. Romo Tony selamat, tetapi ia terluka parah. Ia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Namun, ia tidak menyesali apa yang ia lakukan. Ia tahu bahwa ia telah berkorban untuk menyelamatkan keluarga yang tidak ia kenal. Romo Budi dan keluarga Hartono membersihkan rumah. Mereka membuang semua barang-barang yang dipenuhi energi negatif. Mereka juga memasang salib-salib baru di dinding, dan mereka berdoa bersama. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah kemenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kedamaian. Hari-hari berikutnya, rumah keluarga Hartono kembali normal. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi barang-barang yang bergerak sendiri, dan tidak ada lagi bayangan-bayangan yang menakutkan. Keluarga Hartono bisa tidur nyenyak, dan mereka tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa iman mereka diuji, dan mereka telah melewatinya. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka, dan mereka tidak akan pernah takut lagi. Setelah teriakan terakhir Baal Berit meredup menjadi keheningan, yang tersisa bukanlah kemenangan yang gemilang, melainkan pemandangan kehancuran dan pengorbanan. Udara yang tadinya tebal dengan energi jahat kini terasa kosong, dingin, dan dipenuhi debu. Di tengah ruangan yang berserakan dengan puing-puing, Romo Tony tergeletak tak berdaya. Tubuhnya kejang, darah mengalir dari luka dalam di kepala yang disebabkan oleh pecahan kayu lemari yang terbang. Ia telah menahan serangan terkuat Baal Berit, sebuah pukulan yang seharusnya ditujukan untuk Vira dan Romo Budi. Romo Budi segera berlutut di sampingnya, wajahnya yang penuh keringat dan kelelahan kini dipenuhi kecemasan. Ia mengangkat kepala Romo Tony dengan hati-hati. Mata Romo Tony tertutup, napasnya tersengal-sengal, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Romo Budi bisa merasakan kekuatan hidup temannya perlahan-lahan meredup. "Tony, bertahanlah," bisik Romo Budi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menggenggam tangan Romo Tony, yang kini terasa sangat dingin. "Kita berhasil, kita menang." Namun, tidak ada respons dari Romo Tony. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya bergetar hebat. Romo Budi menyadari, luka fisik ini adalah harga yang harus dibayar atas kemenangan spiritual. Romo Tony, dengan intuisinya yang tajam, telah menjadi perisai hidup bagi mereka semua. Ia telah mengorbankan dirinya. Di sudut ruangan, keluarga Hartono, yang masih terhuyung-huyung dari kengerian yang baru saja berakhir, menyaksikan pemandangan itu. Bu Ningsih memeluk Vira yang kini tertidur lelap, air mata mengalir di pipinya. Pak Adi dan kedua anaknya yang lain, Nisa dan Bima, menatap Romo Tony dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan. "Pak Adi bangkit. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit," suaranya parau. Momen iman. Sambil menunggu ambulan, Romo Budi tidak melepaskan tangan Romo Tony. Ia tahu bahwa Romo Tony membutuhkan lebih dari sekadar pertolongan medis. Ia membutuhkan pertolongan spiritual. Dalam keheningan yang menyelimuti mereka, Romo Budi menundukkan kepalanya. Ia mulai berdoa, bukan dengan kata-kata ritual yang panjang, melainkan dengan doa yang tulus dari lubuk hatinya. "Tuhan yang Maha Pengasih," gumamnya, "kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu bahwa Engkau telah memberkati kami dengan kemenangan ini. Kami mohon, berkati juga hamba Mu, Tony. Lindungilah dia, pulihkan dia, dan tunjukkan kepada kami bahwa pengorbanannya tidak sia-sia." Saat ia berdoa, sebuah keajaiban kecil terjadi. Tubuh Romo Tony yang tadinya kejang-kejang kini mulai tenang. Napasnya menjadi lebih teratur. Meskipun matanya tetap tertutup, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Seolah-olah ia bisa merasakan doa Romo Budi, seolah-olah ia bisa mendengar janji Tuhan. Ambulan akhirnya tiba. Petugas medis segera membawa Romo Tony keluar rumah. Pak Adi ikut menemani mereka, sementara Bu Ningsih, Nisa, dan Bima membantu Romo Budi membersihkan sisa-sisa pertempuran. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi ragu. Mereka tahu bahwa iman mereka telah diuji dan telah terbukti. Saat mereka membersihkan puing-puing,
mereka menemukan salib milik Pak Adi yang hancur berkeping-keping di lantai. Romo Budi mengambilnya, dan ia melihat bahwa di balik kehancuran itu, ada sebuah pesan. Bahwa iman mereka tidak lagi rapuh. Bahwa iman mereka kini sekuat baja. Pemulihan dan harapan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Rumah keluarga Hartono perlahan-lahan kembali menjadi rumah. Bu Ningsih dan Pak Adi mengecat ulang dinding, memperbaiki jendela, dan mengganti perabotan yang rusak. Mereka tidak lagi merasakan hawa dingin yang menusuk. Mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh. Mereka bisa tidur nyenyak, dan mereka tidak lagi takut. Romo Tony dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Luka-lukanya parah, tetapi ia selamat. Ia pulih dengan cepat, dan para dokter terkejut dengan kecepatan pemulihannya. Romo Budi sering mengunjunginya, dan mereka berdua berbicara tentang pertempuran yang baru saja mereka lalui. Mereka tahu bahwa itu adalah pertempuran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Suatu hari, setelah Romo Tony keluar dari rumah sakit, ia mengunjungi keluarga Hartono. Keluarga itu menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata. Mereka mengucapkan terima kasih kepadanya, mereka mengatakan bahwa mereka berutang nyawa kepadanya. Romo Tony tersenyum. Ini adalah pengorbanan yang tulus, dan itu adalah tugas saya, katanya. Keluarga Hartono kini memiliki iman yang lebih kuat. Mereka tidak lagi melihat agama sebagai sebuah rutinitas. Mereka melihatnya sebagai sebuah perisai, sebagai sebuah kekuatan yang melindungi mereka dari kejahatan. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka, dan mereka tidak akan pernah takut lagi. Kisah mereka menjadi legenda. Kisah tentang keluarga yang diserang oleh iblis, dan kisah tentang dua pendeta yang mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan mereka. Kisah tentang pengorbanan dan kemenangan. Setelah badai berlalu, fajar baru menyingsing di atas rumah keluarga Hartono. Keheningan yang menyelimuti mereka bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang damai, penuh dengan kedamaian dan harapan. Vira, si bungsu, kini bisa tidur nyenyak di kamarnya. Tidak ada lagi bisikan jahat, tidak ada lagi bayangan mengerikan. Hanya ada cahaya pagi yang hangat dan suara burung yang berkicau. Rumah itu kini terasa seperti rumah kembali. Aroma cat baru dan kayu yang bersih menggantikan bau apek dan busuk yang dulu menyelimutinya. Keluarga Hartono membersihkan sisa-sisa pertempuran, membuang puing-puing, dan mengganti perabotan yang rusak. Mereka melakukannya bersama-sama, saling membantu, dan saling menguatkan. Suatu sore, saat matahari terbenam, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu yang kini sudah bersih dan nyaman. Mereka berlutut dan berdoa bersama, tidak lagi dengan rasa takut dan putus asa, melainkan dengan rasa syukur. Mereka mengucapkan doa rosario, dan suara doa mereka bergema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang damai dan penuh cinta. Kisah mereka menjadi sebuah kesaksian hidup. Kisah tentang sebuah keluarga yang diserang oleh iblis, dan kisah tentang bagaimana iman mereka diuji dan dikuatkan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan mereka menjadi pilar-pilar iman di gereja mereka. Pemulihan dan harapan baru. Romo Tony pulih dengan cepat, para dokter terkejut dengan kecepatan pemulihannya. Romo Budi sering mengunjunginya, dan mereka berdua berbicara tentang pertempuran yang baru saja mereka lalui. Mereka tahu bahwa itu adalah pertempuran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Romo Tony tidak menyesali apa yang ia lakukan. Ia tahu bahwa ia telah berkorban untuk menyelamatkan keluarga yang tidak ia kenal, dan ia merasa bahagia. Setelah Romo Tony keluar dari rumah sakit, ia mengunjungi keluarga Hartono. Keluarga itu menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata. Mereka mengucapkan terima kasih kepadanya, mereka mengatakan bahwa mereka berutang nyawa kepadanya. Romo Tony tersenyum. Ini adalah pengorbanan yang tulus, dan itu adalah tugas saya, katanya. Keluarga Hartono kini memiliki iman yang lebih kuat. Mereka tidak lagi melihat agama sebagai sebuah rutinitas. Mereka melihatnya sebagai sebuah perisai, sebagai sebuah kekuatan yang melindungi mereka dari kejahatan. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka, dan mereka tidak akan pernah takut lagi. Kisah mereka menjadi sebuah legenda. Kisah tentang keluarga yang diserang oleh iblis, dan kisah tentang dua pendeta yang mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan mereka. Kisah tentang pengorbanan dan kemenangan.